Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat-nikmat yang tidak akan pernah kita mampu menghitung. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur tersebut akan dekat kepada nikmat. Namun justru apabila kita tidak mensyukuri nikmat, maka yang dekat kepada kita adalah azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka kami akan tambah nikmat untuk kalian, dan jika kalian kufur, maka justru inna azabi lasyadid, azabku sangatlah keras. Oleh karena itu hadirin rahimani wa rahimakumullah, khatib mengajak mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beberapa saat atau beberapa hari yang akan datang, insyaallah taala kita akan masuk di bulan Ramadan. Rasulullah memberikan wasiat kepada kita semua, bahkan wasiat tersebut diaminkan oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW naik meniti tangga mimbar, maka beliau setiap titian tersebut mengatakan amin. Para sahabat tidak mengetahui hal itu kecuali setelah beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa malaikat Jibril menyuruh untuk mengaminkan. Yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, rogima anfu mri'in, di redaksi yang lain rogima anfu rojulin, sungguh celaka, binasa dan sangat rugi, sebagai ungkapan dari kerugian, menggambarkan betapa hinanya seseorang, hidungnya letaknya berada di tanah. Pertama, 3 kelompok orang yang celaka dan rugi. Pertama adalah rajulun zukirtu ismi indahu falam yusalli. Kelompok orang yang celaka dan binasa, orang yang rugi adalah orang yang di sisinya, di hadapannya disebut-sebut nama aku, yakni disebut nama Rasulullah SAW, namun dia tidak bersolawat. Kata Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala mengomentari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, salawat dari Allah kepada Rasulullah, kepada hambanya, adalah as-sana, yakni pujian sanjungan, fil mala'il a'la, di hadapan para malaikat. Adapun salawat dari hamba, maka maknanya adalah doa berupa kebaikan. Maka sungguh rugi orang yang telah disebut nama Rasulullah SAW namun dia tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW.
man shalla alayya wahidatan sallallahu bi asyra. Padahal Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku, yakni kepada Rasulullah, 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Maka betapa rugi orang yang disebut-sebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam namun tidak bersolawat. Padahal nama dia minimal 1 kali dia bersolawat, 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji dan disanjung di hadapan para malaikat. Ini yang pertama, hadirin. Wasiat yang kedua dari kelompok orang yang rugi adalah rajulun ja'ahu Ramadan summan salakha falam yughfar lahu dzunub. Yang kedua, orang yang rugi, orang yang celaka itu adalah orang yang tiba datang kepada dia bulan Ramadan, namun ketika Ramadan tersebut itu beranjak darinya, dosanya masih menggunung, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Ramadan tiba, kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamma hadara Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Ramadan tiba maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'akum Ramadanu, Ramadan telah datang kepada kamu sekalian, iftarada alaikumus siyam, Allah sungguh telah mewajibkan atas kamu sekalian saum, tuftahu lahu abwabul jannah, pintu-pintu surga dibukakan untuk kalian, wa tughlaqu abwabu al-jahim, pintu neraka jahim ditutup, wa yughallu maradus syayatin, pintu-pintu gangguan syaitan dibelenggu, fiha lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan, faman hurrima faqad hurima khairaha, siapa yang justru terhalang dari kebaikan dari malam tersebut, maka sungguh dia terhalang dari banyak sekali kebaikan. Hadirin wa iman rahimakumullah. Di redaksi hadis Nabi SAW, pembebasan, ampunan Allah Subhanahu wa taala, itqun minan nar, dari siksa api neraka itu, wa dzalika kullai lailatin min Ramadan, itu terjadi pada bulan Ramadan, setiap malam daripada bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan hamba dari neraka. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh rugi orang yang tiba bulan Ramadan namun dosanya belum diampuni. Maka kewajiban yang pertama, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagi kita semua ketika Ramadan tiba adalah berbekal diri dan menguatkan azam serta niat. Jangan sampai keberadaan kita persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan diaminkan oleh malaikat, rugi orang ini, celaka orang ini. Bermula dari azam. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berazam dalam rangka taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadirin rahimani wa rahimakumullah, faqala amin, kata Rasulullah SAW, amin. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, sungguh rugi dan celaka seseorang atau orang, wajada abawaihi, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, au ahadihima, atau salah satu daripada kedua orang tuanya, walam yudkhila al jannata, namun mereka berdua tidak menjadi sebab penghantar dia masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW mengatakan, ridallah fi ridal walidain, keridhaan Allah itu berada di bawah ridhonya kedua orang tua, wa sukhtuhu, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu berada di bawah kemurkaan Allah, kemurkaan kedua orang tua. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka faqala amin, maka kata Rasulullah SAW mengatakan amin dan diaminkan oleh malaikat. Mudah-mudahan hadirin rahimani wa rahimakumullah,
kita semua bisa berpegang teguh terutama 3 wasiat ini. Barakallahu li wa lakum wa fi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an umhi ijtabahu hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminan ila akhiril ayat. Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai 123. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, untuk menguatkan khutbah yang pertama, khatib membacakan Quran surah An-Nahl ayat 120 sampai 123 yang secara inti 3 ayat ini menggambarkan orang yang mendapatkan jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim. Demikian pula ayat-ayat ini menggambarkan tentang orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan itu ada dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, Inna Ibrahima ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah umat. Maka ada 3 faedah yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini. Faedah yang pertama, sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam surga secara cepat, tanpa hisab, tanpa azab. Yang pertama, dan termasuk kategori orang yang mendapatkan siratal mustaqim, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah dia adalah memiliki sifat ummah. Apa yang maksud dengan umat? Suri tauladan yang baik. Kata para ulama tafsir, yang dimaksud adalah mualliman lil khairi, senantiasa dia mengajarkan dan menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Itu disebut mualliman lil khairi. Terkumpul di antaranya di dalam dirinya 2 sifat kebaikan, yaitu terkumpul 1 ilmu, yang kedua adalah kesabaran. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sosok suri tauladan yang baik, tidak akan pernah kita menyampaikan kebaikan-kebaikan kecuali memiliki 2 aspek penting ini. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah memiliki kesabaran. Yang kedua, qanitan lillah. Nabi Ibrahim disifati dengan qanitan, ayat dawamut ta'ah, istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan. Maka ciri orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, istiqamah di atas kebaikan. Orang yang istiqamah di atas kebaikan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah ila akhir al-ayah. Orang yang istiqamah di atas kebaikan, maka akan datang kepada mereka, diberikan tugas oleh Allah menyampaikan bisyarah, kabar gembira di 3 tempat, yakni di syakratul maut, di alam barzah, dalam kubur. Yang ketiga adalah setelah dibangkitkan hari kiamat. Malaikat akan mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, kabar gembira untukmu surga. Yang ketiga, hanifan, lurus, al-mail, cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin, terhindar daripada kesyirikan. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahu an-nar. Siapapun yang melakukan kesyirikan tidak akan pernah masuk ke dalam surga, tidak akan pernah masuk ke dalam surga, dan ancamannya adalah neraka. Nas'alullah ta'ala salamah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala keselamatan. Karena kata Rasulullah SAW, satakunu fitanun kaqat'il lail mudlim, fitnah kesyirikan itu seperti pergantian malam, gelapnya malam terhadap sinar siang.
Kemudian syakiran li an umihi, ciri berikutnya di antara orang yang mendapatkan kebaikan dunia, akhirat dan masuk surga secara cepat adalah syakiran li an umihi, senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di muqaddimah tadi. Mari kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan kita wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Ada perkara nikmat itu dipakai, dikenakan. Kata Rasulullah SAW ketika mendengar seseorang mengatakan mali, 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 hartaku, 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 seakan-akan dia menyebut-nyebut harta-harta dia. Harta kita, kata Rasulullah SAW, apa yang kita makan akan hangus. Apa yang kita kenakan, kita pakai akan usang. Apa yang kita sodakohkan, maka itulah yang akan menyertai kita. Apa yang kita tinggalkan, maka itu akan milik fatarikun linnasi, akan milik orang, wadhahibun, atau bisa jadi akan sirna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Kami, dia pilih, Allah Subhanahu wa taala memilihnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, tuntun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim, dan dituntun mendapatkan siratal mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah, Allah anugerahkan baginya kebaikan di dunia, wa innahu fil akhirati lamin sholihin, dan dia di akhirat kelak mendapatkan termasuk orang-orang yang soleh. Nas'alullah ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita termasuk golongan yang berada di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kebaikan di dunia dan di akhirat. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk pribadi dan untuk khusus umumnya untuk hadirin rahimani wa rahimakumullah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.